Buat agan-agan yang lagi nyari gimbal untuk handphone, mungkin video ini bisa menjadi referensi atau menjadi pertimbangan buat agan-agan yang sedang atau mencari gimbal yang pantas untuk smartphone-nya atau untuk HP-nya gitu. Ya, ini di depan saya ada satu buah gimbal yang bisa dibilang gimbal sejuta umat ya, karena berhubung harganya murah, fiturnya juga melimpah. Ya, ini dia Brica B-Steady Pro 2024. Sebelum video lebih lanjut, kita lihat sedikit video unboxing saya. Oke, baik, di dalam paket pembeliannya kita akan mendapat satu buah buku garansi yang tadi sudah dilihat di video. Selanjutnya standar kita mendapat kabel Type-C yang lumayan pendek. Selanjutnya kita dapat semacam adaptor holder untuk action cam kita yang bakal agan-agan bisa gunakan untuk pasang di sini. Bahannya sendiri ini terbuat dari plastik ya, jadi bukan dari plat atau besi ya. Jadi ini itu terbuat dari plastik, tapi tebal dan kokoh. Selanjutnya di dalam paket pembelian juga kita dapat bonus satu buah case ya. Jadi case ini agan-agan tidak perlu repot-repot untuk ngelipat si gimbal ini. Jadi tinggal masukin ke dalam tas, bawa dan langsung bisa digunakan. Lumayan, harganya 1 jutaan, fiturnya banyak, bonusnya juga oke ya. Ya, ini dia Brica B-Steady Pro 2024. Oh ya, satu lagi kita mendapat tripod dalam paket pembelian atau bonusnya, mini tripod. Ini terbuat juga dari plastik tetapi tebal dan kokoh. Jadi ini bisa diandalkan gitu. Kalau dipasang dia lebih memanjang, bisa didirikan sini untuk menstabilisasikan kamera kita atau handphone kita sebelum si gimbal ini dinyalakan. Untuk fitur port yang ada di gimbal ini termasuk sangat lengkap di harga 1 jutaan. Kenapa saya bilang lengkap? Karena kebutuhan yang standar di penggunaan kamera handphone semuanya ada di sini. Apalagi kalau sudah terpasang dengan aplikasi Brica B-Steady Pro Q. Brica B-Steady Pro Q, kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, untuk portnya sendiri yang pertama yang paling depan di kita ada bacaan Brica dan ada satu buah joystick yang bisa agan-agan pergunakan untuk geser ke atas, ke bawah, ke kiri, dan juga ke kanan. Oke kan? Ini sangat-sangat smooth. Yang kedua, paling bawah lagi ada satu buah tombol mode ya. Ini untuk mengganti mode dari PF, PTF, loop, dan POV. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal si fitur-fitur ini. Akan sangat bermanfaat gitu ya buat kita sebagai pemula yang merencana membeli gimbal. Kalau mau harga lebih murah 800 ada aja tuh. Saya pernah bikin videonya, cek aja di sini kalau nggak salah Brica B-Steady Pocket. Agak ke bawah lagi ada satu buah tombol power, hidup dan matikan. Bisa juga dipergunakan untuk take foto dan rekam video. Ada tombol warna merah di bawah sini. Nah, untuk take foto dan video hanya bisa dipergunakan kalau aplikasinya dinyalakan. Si Brica B-Steady Q tadi. Di sebelahnya lagi ada tombol slider untuk zoom in dan zoom out, juga akan berguna apabila kita menggunakan kamera dalam aplikasi Brica B-Steady Pro Q. Di sebelah kanan ada indikator lampu. Ini tekan tombol power sekali buat ngelihat berapa persen baterai yang indikator baterai ya maksud saya tadi.
berapa power baterai. Kalau titiknya lampunya nyalanya 4, artinya 100%, lampunya 3 75%, lampunya 2 50%, lampunya 1 25%, artinya agan-agan siap buat ngecas. Di sebelah kiri saya ada 2 port USB. Yang pertama port yang biasa, ini buat mengirim strom atau mengirim listrik kepada handphone kita apabila dibutuhkan. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Intinya bisa jadi power bank gitu. Di sebelah bawah ada tombol Type C yang tentunya pasti untuk ngecas HP-nya gitu. Ngecas gimbalnya. Di sebelah atas ada satu lubang drat yang bisa agan-agan nambah aksesoris. Kalau beli dalam paket pembeliannya itu suka ada tuh yang nawarin ya untuk tambahan HP di sini. Ya kalau saya lebih suka nggak pakai itu karena mungkin nanti saya bakal tambahin lighting juga. Oh iya, ngomong-ngomong soal lighting, di atas ini ada dipasang juga kayak semacam magnet kecil di sini. Buat apa? Untuk nempelin lighting yang kecilnya itu. Di dalam paket pembeliannya ada. Cuman saya iseng aja beli terpisah jadi lampunya itu belum datang. Nanti kalau sudah datang kita bicara tips dan trik baru kita coba pasang lampunya. Dan di bagian depan sini ada satu buah tombol trigger yang ini tentu sangat bermanfaat, banyak fiturnya, juga nanti kita praktekin di sesi berikutnya saja karena video ini hanya video unboxing dan video ngomong-ngomong ringan soal si Brika Steady Pro 2024 ini. Ya, gimbal ini nggak boleh dinyalain kalau HP-nya itu nggak terpasang. Jadi boleh dinyalakan kalau HP-nya sudah terpasang semacam ini. Nah, untuk pemasangan HP-nya tinggal dipasang, diatur saja. Di sini tuh ada semacam buat ngeluk, geser HP ke kiri dan ke kanan. Kalau sudah seimbang, atas bawah dan lain sebagainya, nanti baru si Brika ini boleh dinyalakan. Oke, lanjut kita mau bicarain soal ininya ya, mode yang ada di dalam Brika Steady Pro 2024 ini. Mode yang pertama adalah mode standar. Ketika si Brika itu dinyalakan, dia ada di mode PF. Apa itu mode PF? Mode PF adalah mode pen follow atau mode standar. Nah, di mode ini kamera hanya bergerak ke kiri dan ke kanan, sedang ke atas dan ke bawah itu akan dikunci. Nah, seperti ini, ke kiri dan ke kanan. Ke atas ke bawah bakal dikunci sama dia. Jadi enak ya. Jadi kadang-kadang ngambil video hanya tertuju ke satu arah ke depan saja, nggak pengen kameranya itu geser ke atas dan ke bawah. Nah, ini pakai mode PF namanya. Buat pemula ya. Kalau buat yang udah terbiasa mah ya udah tahu lah. Selanjutnya kalau kita tekan sekali lagi, maka dia akan berganti di mode PTF. Apa itu mode PTF ya? Mode PTF adalah pen till follow, alias di dalam mode ini dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah, tetapi yang dikunci adalah yang di bagian sininya. Jadi si kameranya itu atau handphone kita, motor rollnya itu akan terkunci. Jadi pergerakan kiri, kanan, atas, bawah. Saya sering menggunakan ini apabila saya lagi shoot video makanan. Kita pencet mode satu lagi, dia akan berada di mode lock atau mode terkunci. Nah, ini alias kamera yang diletakkan ke depan sini, maka dia akan terus ke depan. Apabila akan geser, dia nggak bisa. Nah, dia hanya loop kepada satu titik yang apabila awal mode ini dinyalakan. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa digeser. Yang terakhir ada mode POV. Nah, mode POV ini semua motor akan bergerak mengikuti pergerakan tangan kita. Apabila akan ke bawah, dia ke bawah, ke atas, dia ke atas, ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Alias maksudnya semua motornya itu dapat bergerak. Ya, untuk trigger yang di depan ini fiturnya banyak ya. Kalau kita pencet 2 kali, dia akan kembali ke mode semula kalau nggak salah. Dia akan ngereset untuk lebih lurus lagi. Oke, itu video singkat tentang Brika Steady Pro 2024. Langsung aja kita coba videonya di luar ya. Kita coba beberapa mode ini, mungkin menjadi pertimbangan agan-agan semua. Ini khusus buat para pemula saja. Ada beberapa fitur yang bisa berguna apabila Brika Steady Q-nya itu kita sandingkan dengan Brika Steady ini. Tapi kali ini kita akan praktekkan beberapa mode saja. Ada 4 mode di sini, kita praktekkan satu persatu untuk menjadi referensi atau pertimbangan apabila agan-agan sedang mencari satu buah gimbal untuk smartphone. Karena kalau belum punya kamera, kita kan pasti pakai kamera HP gitu. Nah, kita butuh video yang lebih smooth, yang lebih stabil, maka kita butuh satu alat yang ini dia nih.
Brika Steady Pro 2024. Apabila punya uang gak nyampe 1 juta, bisa beli di bawahnya. Ada Brika Steady Pocket yang warnanya putih itu, videonya coba cek aja di sini, mungkin bisa menjadi referensi. Itu lebih mantap juga sih ya, mantap, oke gitu. Ya, dia simple aja, bisa dilipat dan kecil, bisa dibawa-bawa, masukin ke dalam kantong. Nah, kalau ini kita sudah dapat hardcase-nya yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi udah cukup mantap dan cukup oke ya. Di akhir video ini ada beberapa contoh mode yang ada di dalam Brika Steady Pro 2024 ini. Tapi sebelum berakhir, apabila akan-akan yang sudah mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, siapa tahu video kami berikutnya video yang bermanfaat. Langsung saja, ini dia video percontohannya, percobaannya. Oke, langsung aja kita praktekin, kita contohin beberapa video. Ini kameranya sudah jalan, kamera di HP. Nah, seperti ini. Saya berada di mode normal ya, atau mode standar dari ketika HP atau ketika gimbal itu dinyalakan di mode PF ya. Di mode PF ini kamera hanya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, sedangkan ke atas ke bawah akan dikunci oleh kamera. Jadi ini enak nih, jadi lebih stabil ngambilnya ya, semacam ini. Kalau kita mundur semacam ini. Dan yang kedua ada mode PTF. Nah, mode PTF ini kiri kanan ke atas ke bawah. Dia akan mengikuti arah tangan kita, tetapi motor rollnya akan dikunci. Nah, semacam ini, kiri, ke kanan, ke atas, dan juga ke bawah. Ini jadi lebih oke ya. Jadi kalau kita miringkan gimbal ke kiri dan ke kanan, nih gagangnya dia nggak bakalan. Dia hanya ngikutin kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Oke, pencet tombol trigger 2 kali biar dia ke mode lurus. Selanjutnya mode look atau mode kunci ya. Nah, di mode kunci ini gimbal kita bakal dikunci sepenuhnya oleh si gimbal ini, atau kamera kita bakal dikunci ke kiri dan ke kanan, nggak bakalan ya. Ini nggak bakalan, jadi enak. Kalau saya mau shoot satu aja atau ini, nah dia semacam ini. Jadi kalau saya geser dia nggak bakalan ngikut. Seperti itu maksudnya. Mode yang terakhir, mode POV. Semua pergerakan tangan kita bakal diikutin oleh si gimbal ini. Contoh semacam ini, ke kiri, ke kanan, ke atas, dan juga ke bawah. Oke, seperti itu ya. Kita kembali ke mode standar dulu. Nanti ada satu buah semacam fitur yang ditawarkan oleh Brika Steady 2024 ini adalah mode potretnya. Quick release aja, jadi secara cepat. Kalau kita geser semacam ini, nah dia langsung menjadi potret. Jadi agak-agak sedikit ribet gitu, semacam ini ya. Ya, saya lebih suka yang mode yang Brika Pocketnya ya. Tinggal dipencet power 2 kali, dia ke mode potret dan landscape. Kalau buat balikinnya lagi, tinggal akan gini aja nih. Nah, dia akan balik sendiri. Agak-agak ribet gimana gitu ya. Tetapi ya, ini adalah fitur yang mungkin bermanfaat buat bagi orang lain atau buat kita. Tapi untuk pemilihan ini saya lebih suka di Brika Steady Pocket. Brika Steady Pocket. Videonya akan nonton link di bawah atau saya taruh di sebelah atas ini. Oke, kalau semacam itu untuk fitur yang lain nanti kita praktekkan di lain video. Ini hanya singkat unboxing dan juga praktek beberapa mode yang ada di Brika Steady Pro 2024. Terima kasih, goodbye dan wassalam.